صل على النساء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kenikmatan tentunya, baik itu dari segi waktu luang, kesehatan dan juga hidayah, sehingga kita masih bisa berkumpul, belajar bersama, menuntut ilmu bersama di daurah kita ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwah kita, teladan kita, sosok yang kita ikuti, sehingga mungkin insya Allah kita masih bisa merasakan semangat dalam menuntut ilmu. Dan tentunya niat kita insya Allah untuk menuntut ilmu adalah jannah. Jadi kita jangan mengira kita belajar hanya untuk sekedar mengangkat kebutuhan saja, tapi untuk mengikuti sunnah. Insya Allah hadiahnya Hadiahnya jannah. Dan juga kita kirimkan salam dan salawat kita kepada sahabat dan kerabat beliau. Dan juga kepada ulama-ulama kibarut tabi'in, dan ulama-ulama yang ada setelahnya hingga zaman kita ini yang selalu teguh menuntut ilmu, atau menempuh jalan seorang penuntut ilmu. Dan semoga insya Allah mudahkan langkah kita, langkah saudara-saudara kita, dan juga selalu menjaga semangat kita. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita telah sampai di pembahasan ini, tasriful fi'li hasbab dhamair. Jadi saraf, tasrif itu perubahan ya. Al-fi'l itu kata kerja, hasbab dhamair berdasarkan kata kerja. Alhamdulillah, kemarin kita sempat bahas bagian fi'il madhi. Tentunya muqaddimah sudah kita ambil juga. Ini sudah kita bahas kemarin, alhamdulillah. Ini juga sudah ya, kita sudah alhamdulillah masukkan ke sebuah contoh tadriknya juga. Yang ikut serta kemarin mungkin ingat, yang mungkin nggak ikut serta insya Allah masih ingat. Di kesempatan ini insya Allah kita akan ambil yang fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi yang kemarin sempat kita bahas adalah kata kerja lampau yang menjelaskan tentang kejadian yang telah terjadi. Makanya ketika kita terjemahkan kita katakan telah ya. Makan, telah makan. Yang lain mungkin tidur, telah tidur. Kalau sekarang kita artikan sedang. Atau kadangkala juga dia bermakna akan atau untuk masa depan ketika ditambahkan dengan kata sa atau saufa. Baik, kita baca di sini yang akan kita bahas insya Allah al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari', kata kerja saat ini. Al-hadir. Yang berlangsung saat ini. Di sini ada penjelasan al-fi'lul mudhari' yadullu 'ala al-hadfi al-hadir. Jadi kata kerja fi'il mudhari' itu menunjukkan waktu al-hadir saat ini. Atau al-hadfi juga kejadian al-hadir saat ini. Awil mustaqbal, atau akan datang, atau yang akan datang. Biasanya dengan penambahan sa atau saufa. Nanti insya Allah ada contohnya. Karena sa atau saufa dalam bahasa Arab itu artinya akan. Kalau sa akan, saufa artinya nanti. Terus setelahnya, yataghayyaru awwaluhu wa akhiruhu hasbab dhamir. Dan dikatakan di sini, fi'il mudhari ini, berdasarkan tasrifnya, perubahannya, yang tentunya ini dipengaruhi oleh kata ganti dhamir, itu mengalami perubahan. Apanya yang berubah? Awwaluhu, awalnya. Atau kita katakan
huruf awalnya. Wa akhiruhu. Oh, dan juga ternyata huruf terakhirnya ternyata berubah juga. Jadi awal dan akhir itu ada perubahan. Hasbab dhamir, tergantung dhamir yang digunakan. Nah, baik. Di sini tasriful fi'il mudhari yang akan kita jadikan contoh di sini adalah kata kerja kataba yaktubu. Kataba yaktubu artinya menulis. Baik, kita masuk. Di sini ada tabel. Baik. Ada dhamir huwa. Nah, huwa artinya dia. Huwa artinya dia untuk laki-laki. Kenapa dikatakan untuk laki-laki? Karena untuk perempuan juga ada ya, dhamir dia. Ketika kata yaktubu kata kerja ini masuk dhamir huwa, dan yaktubu ya ternyata yaktubu sudah ada dhamir huwanya. Nah, jadi kalau teman ikhwan akhwat mau bertanya dhamir huwa apa dari kata-kata yaktubu, taib yaktubu itu sudah dhamir huwa. Sebagaimana kataba juga sudah ada dhamirnya di situ. Nah, makanya boleh kita mengatakan huwa yaktub, huwa kataba, atau kita ganti dengan nama orang. Ahmad yaktub, Ahmad kataba itu boleh. Karena memang dhamir huwa itu biasanya menjadi asal dari kata kerja penggunaannya ya. Fa'ala yaf'alu dhamir huwa juga. Nah, jadi kita katakan seperti itulah bentuknya untuk dhamir huwa. Kita lanjut ke dhamir huma. Nah, dhamir huma. Ternyata dhamir huma ada perubahan. Ada perubahan. Baik. Apa yang berubah pada kata kerja yaktubu ketika dia dipengaruhi oleh dhamir huma? Ternyata ada penambahan alif dan nun. Yang asalnya yaktubu menjadi yaktubani. Nah, dan biasanya ketika huruf tersebut ditambahkan alif, biasanya dia jadi fathah ya, makanya menjadi yaktuba. Nah, karena nggak akan tergambar bagaimana cara bacanya kalau dia masih dhammah, makanya dijadikan fathah. Yaktubani. Nah, ketika dia dipengaruhi oleh dhamir huma. Baik, bagaimana cara kita mengartikan? Kita katakan mereka berdua, karena huma dia musanna ya, ganda, mereka berdua sedang menulis. Nah. Lanjut, untuk hum itu artinya orang ketiga, itu mereka ya, mereka, dan dia minimal 3. Jadi hum itu dia jamak, bentuk jamak. Kalau mungkin kita katakan huwa itu mufrad, huma itu musanna, hum itu jamak. Makanya dia masuk kategori kalau bicara tentang jumlah bisa 3 orang, 4 orang, bahkan mungkin sampai jutaan orang masuk kata hum. Misalnya banyak orang ya, 1000 orang yang ada di depan kita. Dan mereka sedang menulis. Kita katakan apa? Hum. Di sini apa penambahannya? Ternyata yang berubah waw dan nun. Yaktubuna. 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 Naam. Baik. Jadi kalau dia jamak ternyata waw dan nun. Dan ini umum sebenarnya ya. Kalau mungkin ikhwan akhwat ingat kemarin yang jamak mudzakkar salim juga pakai waw dan nun, mudarrisuna. Jadi memang umumnya penambahan waw dan nun, baik itu ketika kita lihat jamak untuk kata benda ataupun fi'il, itu biasanya memang ditambahkan waw dan nun. Makanya kata waw dan nun biasanya wawnya dikatakan wawul jamaah, karena menandakan bahwasanya bentuk itu bentuk jamak. Nah, jadi yaktub itu mufrad, yaktubani itu musanna ganda, yaktubuna adalah jamak. Sebenarnya mudarrisani. Tapi ada perbedaan tentunya ya. Misalnya kalau ada nggak bentuk misalnya kata kerja itu majrur, mansub, kita katakan tidak ada itu untuk kata benda. Baik, jadi kita ulang, huwa yaktubu artinya dia sedang menulis, huma yaktubani mereka berdua sedang menulis, hum yaktubuna mereka sedang menulis. Dan seperti yang Anda sampaikan kemarin di kata kerja lampau, kita juga boleh mengubah
tersebut yang kata huwa huma hum itu menjadi nama orang boleh. Misalnya untuk yaktubu karena huwa dia mufrad ya. Coba kita tambahkan satu nama. Di abang merah apa itu kan? Orang muslim itu. Oke lah ya kan? Yes. Baik. Ahmad yaktubu. Nah, untuk huma Ahmad wa Muhammad yaktubani. Hum Ahmad wa Muhammad wa Ibrahim yaktubuna. Jadi boleh. Nah, kita lanjut dhamir hiya. Hiya sama dengan huwa artinya dia. Tapi bedanya apa? Penggunaan. Kalau hiya dia untuk perempuan. Untuk perempuan. Jadi ketika kita mau mengatakan dia sedang menulis. Tapi untuk perempuan akhwat kita mengatakan apa? Taktubu. Kita mengatakan taktubu hiya taktubu. Atau kita ganti dengan nama. Aisyah taktubu. Nah, lanjut untuk huma. Baik, sebenarnya bentuk huma laki-laki dan perempuan sama. Nah, tergantung antum niatnya. Tapi penggunaannya sama. Aisyah wa Khadijah taktubani sama. Aisyah wa Zainab taktubani. Nah, sama dengan yang huma versi laki-laki. Baik. Ketika masuk ke hunna. Hunna di sini ada mereka ya versi yang perempuan. Di sini hunna perempuan yaktubna. Jadi Aisyah wa Khadijah wa Zainab yaktubna. Kalau kita mau ganti dengan nama. Nah, rata-rata dhamir yang memang dia masuk kategori orang ketiga, ya huwa huma hum hiya huma hunna ini boleh diganti dengan nama orang. Nah, hunna yaktubna Aisyah Khadijah wa Zainab yaktubna. Sekarang kita lanjut. Nah, anta di sini apa? Anta taktubu. Anta taktubu. Perubahannya pada awal. Oh juga, Anda lupa ini ya, untuk Anda mau garis bawahi sampai dhamir hum. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Kalau mungkin huma afan, kembali ke pembahasan sebelumnya, huma mungkin kita lihat yang berubah alif dan nun ya. Nah, kalau huma perempuan afwan. Ana ini. Ya, astagfirullah. Anak kecampur tadi, anak sedikit moralat. Untuk huma yang perempuan, itu dia taktubani, afwan. Taktubani. Bukan yaktubani, afwan. Jadi beda. Jadi yang sudah menulis, coba diperbaiki, afwan. Karena keingat terus sama antuma, ini dia sama ya. Kalau huma beda. Kalau laki-laki yaktubani, perempuan taktubani. Jadi perubahan yang dialami oleh laki-laki ketika dia berdua, mereka berdua huma, itu hanya bagian akhir saja. Kalau perempuan, dia bagian awal dan akhir. Kalau awalnya ditambah ta, yang akhirnya ditambah alif dan nun. Apanya anak ini tadi. Jadi penambahan perubahan ta yang di awal kata dan penambahan alif dan nun di akhir kata. Untuk hunna, dia kembali ke ya atau ya-nya nggak berubah tetap karena kita katakan asalnya yaktubu ya berarti ya-nya nggak berubah, tapi yang berubah adalah huruf banyak yang lebih sukun ditambah nun yaktubna. Kunna yaktubna. Seperti itu. Lupa tadi ini bisa jadi sebenarnya jadi warna merah ya, supaya yang bagian penambahan supaya antum bisa perhatikan dengan baik. Cuma insyaallah perhatikan saja asalnya yaktubu. Untuk huwa nggak ada perubahan karena memang domirnya itu. Untuk huma yang cowok dia perubahan ada pada alif dan nun. Untuk hum perubahan ada pada wawu dan nun. Hiya dia perubahan di awal kata yaitu ta yang asalnya ya menjadi ta ya untuk dia. Huma dia ternyata berubah awal dan akhir. Yang ya menjadi ta yang alif ditambah alif dan nun. Terus huna yang berubah bagian akhir. Yaktubna. Nah. Terus anta yang berubah adalah yang awal taktubu. Awal yaitu taktubu. Dan kalau antum perhatikan domir anta dan domir hiya itu bentuknya sama.
Dia taktubu, anta taktubu. Baik, apakah ini ada kesalahan? Benar. Jadi memang mereka mirip. Dia dan anta itu mirip. Terus dari mana kita tahu kalau sekiranya makna yang diinginkan itu dia untuk cewek atau anta untuk cowok? Baik, perhatikan dalam konteks ketika itu terjadi. Ketika anta bicara sama lawan katanya antum, akhi, anta taktub, apakah ini atau akhi, taktubud dars, akhi kamu menulis pembelajaran. Kalau antum bilang seperti itu sama temannya antum otomatis itu dhamir anta. Nah, kalau ikhwan ketika memang ikhwan ini bicara tentang perempuan, dia berarti otomatis ketika menggunakan kata taktubu berarti ini dia membicarakan seseorang, yaitu perempuan, dan perempuan ini satu. Karena akhi hal arafta, apakah kamu tahu taktubu darsil fasal, dia taktubu atau taktubu dars berarti dia. Nah, apakah kamu tahu? Nah, dia menulis pembelajaran fil fasal di kelas. Jadi, penggunaannya kapan taktubu dengan makna dhamir dia atau taktubu dengan makna dhamir anta yang digunakan, kita perhatikan apa? Perhatikan konteks penggunaannya. Nah, karena kadangkala suatu kata itu akan nampak kejelasannya ketika kita kaitkan dengan sebelumnya. Nah, atau mungkin kadangkala ketika kita baca buku, kita akan tahu bahwasanya ini maksudnya kata ini adalah ini ketika kita baca yang setelahnya ya. Nah, makanya ketika kita membaca, jangan pernah merasa ketika saya baca kalimat ini atau kata ini saya akan langsung paham. Kadangkala tidak. Atau seringnya tidak. Biasanya kata sebelumnya atau kata setelahnya itu mempengaruhi. Sehingga kita bisa memahami kata tersebut secara jelas. Ini hal yang umum. Nah, makanya kalau mau antum tahu ini taktubu, misalnya membaca dalam sebuah buku, apakah dia menggunakan dhamir hiya atau anta, perhatikan sebelumnya. Yang dimaksud di sini taktubu apa? Apakah dia membicarakan seorang perempuan atau dia berbicara dengan lawan bicaranya? Kita lanjut, dhamir antuma. Antuma di sini taktubani dan dia mirip dengan huma. Naam, taktubani. Naam. Perubahan ada pada awal. Naam, jadi kalian berdua cowok taktubani sedang menulis. Perubahan ada pada awal kata dan akhir kata. Antum, antum, kalian. Perubahan ada pada awal dan akhir. Naam. Anti, di sini yang anti ya, taktubina. Anti taktubina juga awal dan akhir. Nah, ini sedikit ada mau insya Allah kasih tahu tentang yang perbedaan antara ghaib sama mukhatab pada kata kerja supaya gampang dipahami nanti perubahannya juga. Antuma taktubani, perubahan ada pada awal dan akhir. Sama dengan antuma dan juga di sini dhamir huma. Antunna, dia apa? Taktubna. Nah, antunna artinya kalian ya, kalian perempuan. Taktubna. Perubahan ada pada awal dan akhir. Yang Anda mau sampaikan tadi adalah, perhatikan kalau antum antum teliti bagian-bagian perubahan ini, antum akan dapat bahwasannya ternyata orang ketiga itu atau orang yang kita bicarakan, khususnya dhamir huwa sampai hunna itu rata-rata menggunakan ya pada awal kata kerja. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, kecuali yang hiya sama huma ya. Taktubu, taktubani ini pengecualian. Setelahnya hunna yaktubna. Ya kan? Rata-rata menggunakan ya. Jadi kalau sekiranya antum dapati ada kata kerja yang diawal dengan huruf ya, berarti sudah pasti ini dhamirnya adalah dhamir orang ketiga. Antara huwa, huma, hum atau hunna. Nah, terus untuk orang kedua, ciri-cirinya apa? Umumnya dia, bukan umumnya, secara keseluruhan, dia menggunakan awalan ta. Awalan ta. Anta taktub, antuma taktubani, antum taktubuna, anti taktubina, antuma taktubani, antuna taktubna. Iya kan? Sah semua untuk yang mukhatab.
Nah, kecuali yang gaib di sini ada ternyata nyelipta dua ya. Nah, dan selain itu yang perlu kita juga perhatikan, jadi perubahan awal kata itu biasanya mempengaruhi apakah kata kerja ini digunakan oleh orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Nah, terus untuk perubahan akhir kata kerja biasanya dipengaruhi oleh jumlah pelaku. Jumlah pelaku. Misalnya, ketika yang bagian akhir itu tetap bu, tidak ada perubahan, biasanya itu mufrad. Ketika ditambah dengan alif dan nun, berarti ini dua orang. Oke, ya itu orang ketiga berarti antara huwa, huma, atau hum. Terus penambahan alif dan nun itu berarti dua orang. Berarti orang ketiga yang dua orang berarti huma. Berarti yaktubani. Baik. Terus yaktubani kita ubah menjadi orang kedua. Misalnya anta, antum, antum. Orang kedua tapi yang musanna ganda. Orang kedua kan biasanya pakai ta di awal kata kerja. Berarti ubah aja taktubani. Nah, karena kalau cara ngapalnya di awal seperti itu. Jadi, penggunaan ya di awal kata kerja, itu biasanya menandakan bahwasanya kata kerja itu dipengaruhi oleh domir orang ketiga. Huwa, huma, hum. Nah, hiya huma di sini pengecualian, setelah itu hunna ya. Nah, sedangkan perubahan akhir, itu biasanya menentukan jumlahnya. Waw dan nun jamak kita sampaikan tadi. Digunakan juga pada kata antum taktubuna. Nah, tapi ingat selalu ada pengecualian. Misalnya yang orang ketiga tadi ternyata ada taktubu sama taktubani. Ini berarti pengecualian. Nah, terus juga di bagian hunna, dia menggunakan yaktubna ya. Intinya kalau ada opna itu berarti cewek. Nah, baik, yaktubna perhatikan. Yaktubna pun kalau kita perhatikan yaktubna kan anggaplah ketika banyak disukunkan atau huruf akhir disukunkan ditambah na, berarti itu bentuk jamak untuk cewek. Oke, kalau kita mau mengatakan ini kan hunna ya, dhaif orang ketiga tapi jamak. Kalau orang kedua jamak antunna, perhatikan agak mirip akhirannya, tapi dia menggunakan taktubna. Mungkin ini semoga sedikit membantu ya, meskipun kita pahami ini, untuk langsung menghafalkan agak lumayan agak lumayan ada tantangannya. Kita nggak mengatakan sulitnya, kita atur mindset kita kalau ini mudah insya Allah. Nah, ada tantangannya. Jadi kita katakan untuk orang ketiga umumnya menggunakan ya, tapi ada pengecualian pada hiya sama huma. Hiya sama huma. Nah, tapi kalau yang orang kedua insya Allah nggak ada, semuanya pakai ta untuk awalannya. Terus yang bagian akhir. Nah, kalau nggak ada perubahan berarti dia mufrad. Kalau ada perubahan berarti dia misalnya alif dan nun untuk ganda dua orang, kalau waw dan nun untuk jamak. Dan untuk akhir juga ada pengecualiannya, termasuk dhamir hunna itu pengecualian karena dia nggak menggunakan waw dan nun. Karena kalau dia menggunakan waw dan nun dia akan sama dengan laki-laki. Makanya dibedakan dengan ba dan nun. Sama dengan antunnya, badan nun. Dan sedikit juga untuk mungkin membedakan ya. Misalnya kalau cowok anta taktubu, cewek taktubina. Cewek taktubina. Nah, misalnya zahaba. Aina tadhabina ya ukhti. Nah, jadi tidak menggunakan tadhabu karena khawatir nanti dikira anta. Atau mungkin dikira hiya, kan hiya juga menggunakan tadhabu. Makanya digunakan ya dan nun. Jadi ini ada sedikit pengecualian. Semoga insya Allah dipahami. Dhamir ana, masukkan saja hamzah aktubu, nahnu naktubu. Nahnu ini pengecualian juga ya. Dia jamak tapi nggak pakai perubahan akhir. Dia cuma na saja. Nah, tapi dia ini kita artikan kami atau kita. Kami atau kita. Dan dia masuk kategori orang pertama. Kalau dalam bahasa Arab itu ana dan nahnu dia mutakallim. Orang kedua anta, antuma antum, anti antuma antunnya dia mukhatab, lawan bicara atau orang kedua. Huwa humahum, dia humahumnya namanya ghaib. Atau kita kalau bahasa Indonesia itu orang ketiga. Kalau mungkin tahu istilah orang pertama, kedua, ketiga insya Allah bisa dipahami.
Baik, sampai di sini ada mau ditanyakan ikhwan akhwat, Anda buka sesi tanya jawab. Sebelum kita ke slide berikutnya. Oke, bagaimana cara membedakan dia dua perempuan dan kamu dua perempuan? Baik. Sebenarnya bedanya ada pada konteks penggunaannya. Nah, misalnya antum lagi bicara sama lawan bicara. Nah, antum bicara sama lawan bicara. Misalnya, ya ukhti antuma satadhhabani ilaina. Berarti ini apa? Antuma ya. Nah, biasanya dari konteks hiwar atau percakapannya biasanya insya Allah dipahami. Tapi kalau kita menggunakan yang versi cewek, ukhti, hal araftuhuma annahuma tadhhaban ila suq. Jadi ketahuan dari konteks percakapannya. Nah, biasanya kalau orang gosip atau mungkin ghibah atau bicara tentang orang lain, dua cewek pasti meskipun menggunakan tadhhabani itu bakal ketahuan dia dhamir huma gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini akan nampak penggunaannya ketika antum praktekkan atau antuna praktekkan. Kalau sekarang mungkin dari segi huruf mirip, kita katakan mirip. Tapi kapan kita tahu bedanya ketika kita gunakan? Nah, jadi tergantung penggunaan kalimat. Makanya Anda bilang perhatikan. Pertama, tema pembicaraannya tentang apa? Nah, apakah itu tentang membicarakan orang lain atau enggak? Kalau membicarakan orang lain berarti otomatis itu huma yang taktubani. Kalau enggak, tapi lebih ke fokus antum bicara sama lawan bicara dan hanya membicarakan tentang kepentingan satu sama lain tanpa melibatkan orang ketiga, berarti di sini apa? Taktubani adalah antuma. Seperti itu. Semoga jelas insya Allah ya dipahami. Afwan. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, Anda lanjut. Nah, kalau ada pertanyaan dari awal ditulis ya. Dari sekarang mungkin nggak apa-apa. Nanti insya Allah ketika Anda buka sesi tanya jawab, Anda langsung jawab. Seperti tadi, nah, ada peserta kita ya, Ukhrufaida, barakallahu fiki. Kadang-kadang memang kalau mirip agak susah kita tahu bedanya. Nanti insya Allah digunakan baru kita tahu, oh ternyata seperti ini. Tapi jangan takut ketika itu menggunakan taktubani, jangan takut salah karena memang seperti itu. Dari segi pelafalan dan juga huruf sama dengan antuma yang cowok, cewek atau dhamir huma. Untuk cewek ya, huma cewek. Barakallahu fiikum. Kita lanjut. Di sini apa? Al-fi'lul mudhari. Nah, ini sama ya, yang yu'abbiru 'anil hadathi, dia menjelaskan atau yu'abbiru itu mengibaratkan kejadian hadir atau mustaqbal. Baik. Wa yataghayyaru awwaluhu wa akhiruhu hasbab dhamir, ini sudah kita tadi jelaskan. Terus kita di sini bahas tentang tasriful fi'il mudhari, kata yaktubu, kita menggunakan yaktubu ya mudhari fil jumlah dalam sebuah kalimat, Pertama huwa yaktubu. Nah, kita gunakan huwa yaktubu darsa, dia sedang menulis pembelajaran atau pelajaran boleh. Pembelajaran atau pelajaran boleh ya. Pelajaran, dia sedang menulis pelajaran boleh. Nah, atau kita ganti dengan nama. Karena huwa itu mufrad, kita wakili dengan satu nama. Ahmad yaktubu darsa. Nah, kita lanjut ada huma. Berarti huma ini orang ketiga, dua orang ya. Yaktubani. Huma yaktubani ar-risalata. Nah, mereka berdua sedang menulis surat. Huma yaktubani ar-risalata. Atau kita ganti dengan nama orang. Ahmad wa Muhammad yaktubani ar-risalata. Di sini darsa sama ar-risalata dia sebagai objek. Kita lanjut pada dhamir kum. Nah, yaktubuna. Hum yaktubuna al-wajibah. Mereka menulis tugas. Al-wajib itu tugas. Jadi kewajiban itu tugas ya. Wajib tugas. Mereka sedang menulis tugas. Kita lanjut. Hiya taktubu. Sama semua. Hiya. Cuma di sini
Baik, ada sa-nya. Ada sa. Kita pelajari kemarin ya. Dan juga tadi Ana sampaikan. Nah, tadi Ana sampaikan bahwasanya fi'il mudhari itu boleh digunakan untuk menjelaskan tentang kejadian saat ini atau masa depan atau akan datang. Misalnya di sini apa? Hiya sataktubul wajibah. Berarti dia akan menulis tugas. Kapan dia menulis? Nanti akan kan? Bukan sekarang. Dan fi'il mudhari boleh digunakan untuk makna seperti itu. Tinggal penambahan sa dan saufa. Jadi dalam bahasa Arab, sa itu artinya akan, saufa artinya nanti. Nah, tulis di chat ya. Artinya nanti. Kalau sataktubu artinya dia akan menulis, saufa taktubu dia nanti menulis. Bedanya apa? Akan dan nanti bedanya dari segi durasinya. Durasi kapan dia akan menulis. Kalau mungkin dalam waktu dekat berarti menggunakan sa. Kalau agak panjang jauh berarti menggunakan saufa. Tapi boleh nggak dihilangkan sa-nya? Boleh. Dia taktubu berarti kembali ke makna asal apa dia sedang menulis. Dan semuanya ikhwan akhwat boleh ditambahkan sa. Huwa sayaktubu, huma sayaktubani, hum sayaktubuna. Sama dengan saufa boleh. Hiya saufa taktubu. Nah, masuk ke huma. Taktubani, huma, kita tambahkan contohnya saufa. Saufa taktubani wajib. Nanti mereka berdua akan menulis tugas. Nah, atau kalau di sini tanpa sa dan saufa, huma taktubani al wajib. Mereka berdua sedang menulis tugas. Hunna yaktubna. Hunna yaktubna al wajibah. Hunna yaktubna al wajibah. Mereka yang cewek, semuanya cewek tentunya sedang menulis tugas. Bagaimana kalau dipengaruhi dengan keberadaan satu cowok, meskipun ini anak kecil, otomatis punah menjadi hum. Nah, berarti hum yaktubuna al-wajibah. Karena keberadaan satu cowok bisa mengubah segalanya. Mungkin itu ibaratnya ya. Baik. Anta taktubu. Anta taktubu. Cuma di sini ditambah saya. Anta sataktubu al-wajibah. Ini salah ini apa? Ini maknanya kamu akan menulis tugas, bukan dia. Dan juga di sini lupa dijelaskannya apa? Dia di sini perempuan ya, ikhwan akhwat di sini perempuan. Mereka berdua di sini, ini perempuan, tapi sama saya sebenarnya laki-laki dan perempuan bentuknya seperti ini. Mereka di sini hunna, mereka perempuan ya. Oh lupa tadi diperbaiki. Mereka perempuan. Anta taktubu, anta sataktubu al-wajib. Di sini kamu akan menulis tugas. Atau anta taktubul wajib, kamu menulis atau kamu sedang menulis tugas. Barakallahu fikum. Baik. Sebelum lanjut ke slide berikutnya ada pertanyaan di sini. Kalau ikhwan bisa menggunakan suara, akhwat silakan ditulis. Tidak ada ya. Nanti insya Allah kita akan latih, ada tadriknya, latihannya ya. Kita akan berikan satu kata kerja, antum sama antumnya silakan diubah. Setelah itu kita gunakan dalam bentuk kalimat. Nggak ada insya Allah ya, kita lanjut. Kalau ada silakan ditulis dari sekarang. Kita lanjut sekarang ada antuma. Antuma taktubani. Nah, antuma taktubani al-wajibah. Baik. Kalian berdua sedang menulis tugas. Tadi perubahannya sudah dijelaskan ya. Kalau antuma perubahan pada awal dan akhir. Kalau dia mukhatab orang kedua biasanya menggunakan ta, karena dia musanna ganda berarti menggunakan alif dan nun untuk bagian akhirnya taktuban. Antum taktubuna. Antum taktubuna al-wajibah. Kalian sedang menulis tugas. Anti taktubina. Kalau anta taktubu, anti taktubina. Tadhabina. Tadrusina. Nah, dan perhatikan ini juga sedikit bantuan. Perhatikan ketika penambahan alif pada huruf tersebut, alif dan nunnya, nah, tapi yang melekat pada huruf akhir itu adalah alif. Kan ba di sini huruf terakhir. Ketika dia alif, berarti huruf ba-nya menjadi fathah. Ketika dia dhamma yang melekat pada bentuk jama' antum taktubuna otomatis menjadi dhamma. Kalau yang melekat adalah ya dan nun,
Ianya di sini yang melekat pada huruf ba otomatis menjadi kasrah. Jadi jangan pernah anti apa ya, taktibina atau taktibaina atau taktibuina. Kita katakan taktubina, Pak. Anti bukan taktubaini atau taktubuini enggak, tapi taktubina. Ya, umumnya sebelumnya adalah kasrah. Taktubuna, taktubani, taktubina. Makanya jangan lagi sulit. Kalau ditambah ya harokat banyak apa? Kalau ditambah waw harokat huruf terakhirnya kata kerja ini apa? Nah, kalau kita bicara tentang harokat terakhir berarti kembali ke asalnya. Misalnya kata bayak tubuh huruf terakhir adalah ba. Dan inilah yang mengalami perubahan ketika dia dipengaruhi oleh dhamir. Anti taktubina ar-risalata. Nah, kamu perempuan sedang menulis surat. Ar-risalah itu surat. Antuma taktubani. Antuma taktubani. Antuma taktubani al-wajibah. Kalian berdua sedang menulis tugas. Lanjut, antunna taktubna. Ini sudah kita pelajari. Hunna sama antumna. Antunna mirip bagian akhirnya. Hunna yaktubna, antunna taktubna. Yang beda cuma ada penggunaannya, ada penggunaan ta. Tergantung antum mau gunakan jamak untuk mukhatab atau ghaib. Orang kedua atau orang ketiga. Antunna taktubna. Antunna taktubna al-wajibah. Kalian perempuan sedang menulis tugas. Kalian perempuan sedang menulis tugas. Ana, tadi kita katakan aktubu ya. Ana aktubu. Ana, di sini tambah sa. Sa'aktubu al-wajibah. Berarti ini untuk masa depan. Saya akan menulis tugas. Saya akan menulis tugas. Nahnu naktubu. Nahnu sanaktubu al-wajibah. Kita atau kami akan menulis tugas. Baik, penggunaan za dan saufa kembali Anda sampaikan boleh digunakan di semua dhamir. Misalnya anti taktubina, sa taktubina, saufa taktubina dibolehkan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Setelah ini mungkin penggunaan sudah bukan penggunaan jumlah ya, tapi lebih ke lebih ke penggunaan dalam jumlah. Kalian mau sampaikan apa? Akan lupa tempat Anda semua. Baik, nggak ada pertanyaannya. Kita lanjut ikhwan akhwat ke bagian tadrib. Zahaba yazhabu. Kita gunakan yazhabu. Coba silakan, semoga insya Allah semuanya bisa aktif. Nah, jadi ketik kirim boleh nggak apa-apa. Atau dikumpulkan kalau dikirim juga nggak apa-apa. Cuma insya Allah kita mungkin gunakan 10 menit saja ya untuk latihan ini. Silakan dari dhamir huwa sampai dhamir anta. Silakan untuk kata yazhabu. Untuk kata yazhabu. Atau Anda bantu, Anda akan kembalikan ke slide. Jadi kata zahaba yazhabu, silakan tuliskan dulu kata kerjanya. Zahaba yazhabu. Zahaba yazhabu. Silakan yang mau coba. Anda akan kasih lihat yang bagian tadi perubahannya. Ini, silakan. Ubah. Nggak apa-apa dicicil, tulis game supaya Anda bisa langsung koreksi. Nah, ada yang menulis, mungkin sementara menulis ya, silakan. Silakan. Kalau ada yang juga mau bertanya juga silakan.
Ada yang kerja insya Allah ya, jangan sampai anak menunggu padahal nggak ada yang nulis. Nah, dan juga insya Allah Anda sampaikan ikhwan akhwat, insya Allah dalam waktu dekat, mungkin awal bulan depan akan dibuka program Nahwu Shorof. Cuma bentuknya itu Nahwu Shorof harian. Jadi akan dikirimkan materi. Pada materi tersebut akan ada audionya penjelasannya. Nah, dan bisa juga diselipkan tanya jawab. Nah, karena ada grup khusus. Jadi lebih ke pembelajaran khusus. Kalau mungkin yang ikut Hawari, nah kurang lebih seperti Hawari, cuma materinya Nahwu Shorof. Jadi diberikan materi, boleh langsung kalau memang ada yang kurang dipahami, boleh bertanya ke musyrif sama musyrifahnya. Lalu setelah itu insya Allah diselang-seling. Hari pertama diberikan materi, diberikan kesempatan selama sehari untuk memahami materi. Kalau kurang dipahami boleh bertanya. Dan insya Allah di hari selanjutnya, misalnya hari Selasa, akan diberikan tugas. Yang tugasnya akan dikoreksi, diperiksa oleh musyrif sama musyrifahnya. Di hari selanjutnya akan diberikan lagi materi baru. Nah, itu akan dibuatkan insya Allah bentuk program Nahwu Shorof harian. Nah, materinya insya Allah kurang lebih seperti ini atau mungkin lebih jauh lagi. Nah, karena programnya insya Allah targetnya 3 bulan. Mungkin kalau antum sama tertarik, boleh insya Allah nanti mungkin daftarkan. Karena kalau seperti ini kan agak sulit kita buat latihannya karena waktu terbatas. Kalau yang insya Allah bentuk Nahwu Shorof harian ini, yang program seperti Hawari kurang lebih bentuknya, itu insya Allah waktunya lebih panjang. Tanya jawabnya bisa lebih intens dan juga ikhwan akhwat bisa menulis tugas dengan lebih efisien ya karena waktunya luang lalu dikumpulkan. Nah mungkin kalau mau ikut serta silakan nanti insya Allah ditunggu pembukaan pendaftaran untuk program nahwunya. Ini juga termasuk program lanjutan untuk Hawari, tapi bagi yang memang sudah punya kosakata banyak dan lumayan dan mau belajar lebih intens untuk Nahwu Shorofnya boleh ikut serta. Nah, itu untuk mereka yang belum punya modal kosakata, nah mungkin belum bisa karena ada persyaratan misalnya minimal memiliki atau menghafalkan 100 kosakata. Kalau insya Allah sudah mengikuti Hawari 1 bulan lebih, itu insya Allah sudah ada ya. Tinggal dimungkinkan saja kosakatanya. Baik, ada yang kirim ya. Nah, sa'adhabu ila suq. Sebentar. Nah, Ana nggak minta, belum minta kalimatnya. Ana lebih minta perubahannya. Misalnya huwa yazhabu, huma, perubahannya jadi apa? Bukan bentuk kalimat. Nah, huwa yazhabu, huma yazhabani. Yang perhatikan yang ini. Nah, misalnya ada Hanifah. Bukan yazhabuan ya. Yazhabuna. Nah, alif dan nun anda untuk musanna bentuk huma. Kalau yang hum, waw dan nun saja. Yazhabuna. Barakallahu fiki. Ada yang lain? Atau mungkin kesulitan nulis Arab ya? Nah, jangan sampai ternyata dalam hati, waduh, nyari satu huruf butuh 5 menit Ustaz. Makanya agak lama ngetiknya. Mungkin seperti itu ya. Bukan karena nggak mau nulis. Baik. Nah, baik. Ada yang mau kirimkan secara lengkap untuk yazhabu dari dhamir huwa sampai nahnu. Misalnya mungkin darosa. Huwa darosa. Setelah itu huma darosa. Afwan, kok malah fi'il madhi. Huwa yadrusu. Huma yadrusani. Hum yadrusuna. Hiya tadrusu. Huma tadrusani. Kunna yadrusna. Anta tadrusu. Antuma tadrusani. Antum tadrusuna. Gak ada. Anti tadrusina. Antuma tadrusani. Antum. Antunna tadrusna. Ana adrusu. Nahnu nadrusu. Gak ada. Untuk dhahaba yadhabu. Kata kalau ada yang punya pertanyaan silahkan. Nah, 16 insya Allah 50 berapa? 55 ya tutup ikhwan ya, akhwat.
Nah, jadi ini Hanifah sudah bagus, cuma yang bagian hum, bukan yadhabuan, yadhabuna. Nah, ini untuk Santi, sa'adhabu ila suq, ini sudah bagus, cuma tersi jumlahnya ya, ini boleh. Apa? Sa'adhabu ila suq, saya akan pergi ke pasar. Dan juga, nah, ketika kita menggunakan kata kerja, apakah wajib memasukkan domirnya? Tidak wajib. Nah, kalau domir yang orang ketiga itu, huwa humahum, sebenarnya dianjurkan pakai. Karena kalau nggak pakai, nggak akan jelas maknanya. Dan boleh juga kalau diganti dengan nama orang, nggak usah pakai domir. Huwa Ahmad yazhab, nggak perlu ya. Ahmad yazhab atau huwa yazhab. Sepertinya yang mungkin untuk penggunaan domir itu pentingnya di bagian orang ketiga saja. Kalau orang kedua sama orang pertama nggak perlu. Tazhab anta gitu. Tazhab, nazhab, azhab. Nah, nggak perlu. Buat Anda mau pastikan, nggak ada ini nggak? Ada yang menulis nggak? Ada yang ngetik nggak? Kalau nggak kita tutup saja. Baik, nggak ada ya? Nggak ada yang nulis ya? Nah, oh ada. Nah, oh Hanifah. Nah, tazhaban. Hunna yadhabna, mumtaz. Hunna yadhabna. An ini tazhabu. Ini tazhabu banyak ya. Nah, bisa domir hiya tazhabu. Bisa juga domir anta tazhabu. Nah, antuma tazhabani. Kalau hunna yadhabna, mumtaz. Hunna yadhabna. Nah, jadi domir yang digunakan di pada tulisan nama Hanifah yang kedua sama yang pertama beda ya. Kalau yang pertama kan huwa yadhabu, huma yadhabani, hum yadhabuna. Kalau yang di bawah ini, Masya Allah, antum menggunakan ini ya. Nam, hiya tadhabuna, huma tadhabani, hunna yadhabna. Barakallahu fikum. Barakallahu fiki, benar sekali. Karena barunya ini ternyata goib ya. Karena huma tadhabani antuma, cewek cowok itu perempuan laki-laki sama ya. Nah, barakallahu fikin. Nah, sudah benar. Ini sampai di sini insya Allah ya. Nah, baik, afwan. Baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin gak ada yang mau mungkin latihan, kita cukupkan. Hari insya Allah kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.